Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman para pencinta tanaman hias? Kembali lagi bersama saya di Hendruang Channel, yang mana channel ini mengulas tentang seputaran tanaman hias dan cara perawatannya. Oke teman-teman, ini kita akan coba lakukan proses lanjutan ya untuk pembentukan bunga pucuk merah dengan motifkan bibir spiral. Tentunya ini sudah layak kita pangkas lagi agar cepat motifnya segera terbentuk ya. Dan saya juga mengucapkan terima kasih untuk teman-teman yang mensupport saya dan mendukung saya ucapkan terima kasih. Dan langsung saja teman-teman, kita lihat bagaimana keadaan pucuk merah. Oke teman-teman, sudah bisa dilihat ya bagaimana ini perkembangan daun-daun dari bunga pucuk merah yang akan kita bentuk ulir spiral ya. Dengan motif demikian, kita lihat di sini untuk pertumbuhan daunnya cukup bagus, dan ranting-ranting yang kita butuhkan sedikit demi sedikit sudah mulai memanjang untuk bagian atasnya, karena memang beberapa waktu lalu kita membutuhkan beberapa dahan yang sangat kita perlukan untuk proses keseimbangan pembentukan ulir spiralnya. Jadi untuk tahap kali ini sudah cukup bagus, walaupun belum 100%. Untuk pembentukan motifnya nanti bisa jadi sangat indah ya. Jadi kita nikmati saja prosesnya untuk pembentukan dan pemangkasan motif ulir spiral ini. Jadi memang benar-benar kita butuhkan waktu yang cukup panjang tentunya teman-teman. Untuk di bagian atas ini memang cukup banyak dahan yang harus kita butuhkan. Jadi untuk proses saat ini kita lakukan pemangkasan ulang agar jauh lebih rapi, dan motif yang diharapkan tentunya bisa segera terwujud teman-teman. Oke teman-teman, kita coba langsung saja lakukan proses pemangkasan ringan. Semoga saja nanti hasilnya bisa jauh lebih baik ya, dan tidak lama kita untuk menunggu pertumbuhan daunnya. Oke, untuk di tahap awal ini teman-teman, kita coba lakukan pemangkasan dari bagian bawah dulu ya, yang mana kita ambil dahan yang di bagian atas untuk posisi di bawah ini, baru posisi yang sampingnya, agar kita bisa melakukan pembentukan spiralnya jauh lebih rapi teman-teman. Dan kita langsung saja lakukan secara bertahap. Untuk proses pemangkasannya kita ambil juga di bagian samping-samping ini untuk keseimbangan bentuk lingkaran spiral yang di bagian bawah ya teman-teman. Tentunya untuk ukuran lingkarannya jauh lebih besar di bagian bawah ini, sehingga nanti bisa terbentuk secara spiral hingga di posisi atasnya dengan lingkaran kecil teman-teman. Ini untuk di bagian bawah juga cukup rimbun ya daunnya. Tentunya perkembangannya sudah cukup bagus. Jika dilihat di bagian bawah pohon pucuk merah ini, hanya memang untuk di bagian puncaknya belum 70% ataupun 100%,
daun-daun yang kita harapkan sudah bisa kita bentuk kembali ya. Jadi kita memang membutuhkan beberapa waktu lagi agar bisa terlihat sempurna bentuk motif ulir spiral yang kita harapkan tentunya teman-teman. Ini kita ikuti saja cara pemangkasannya dengan proses tahap lingkaran ataupun mengikuti lingkaran spiral hingga nanti ke bagian atasnya ya teman-teman. Di sini untuk ketinggian pohon pucuk merah yang kita bentuk ulir spiral memang tidak begitu besar dan juga tinggi, kurang lebih hanya 1,5 meter teman-teman. Sudah cukup untuk menghiasi di halaman depan rumah kita ataupun taman-taman di depan rumah kita tentunya. Dan dengan kita lakukan pembentukan motif, tentunya teman-teman bisa memperindah dan mempercantik halaman rumah kita ataupun taman depan rumah kita. Karena jika untuk pohon pucuk merah ini tidak rutin dilakukan pemangkasan, maka pertumbuhan daunnya jauh lebih besar ya, seperti pohon-pohon yang berukuran besar dengan kerindangan daun yang tidak terarah tentunya. Dan lebih baik kita lakukan pembentukan motif secara kemampuan kita sendiri, tentunya itu bisa menghasilkan kepuasan tersendiri untuk kita melakukan proses perawatan tanaman hias yang kita miliki teman-teman. Nah, ini kita sudah mulai sampai ke tingkatan yang kedua ya teman-teman untuk proses pemangkasannya, dan mendekati di bagian puncaknya. Memang di bagian sini tidak banyak daun yang saya ambil teman-teman. Saya masih membutuhkan beberapa dahan agar pertumbuhannya jauh lebih panjang lagi, agar bisa terlihat secara sempurna nanti untuk motif ulir spiralnya. Dan kita lakukan pemangkasan ringan untuk di bagian puncaknya. Kita rapikan saja teman-teman, karena memang tidak banyak daun yang kita harus pangkas. Di sini kita masih menunggu beberapa proses pertumbuhan daun dan juga ranting-ranting yang baru, sehingga nanti untuk pembentukan motifnya jauh lebih maksimal ya. Ini kita ambil sedikit saja untuk di bagian atasnya. Tidak usah kita melakukan pemangkasan dahan secara berlebih karena memang belum begitu banyak ya untuk dahan dan daun-daun di bagian atas ini, sehingga untuk puncaknya belum maksimal untuk bentuk motif yang kita harapkan tentunya. Jadi kita ambil dikit saja dan langsung saja teman-teman kita coba lihat bagaimana hasil pemangkasan kita hari ini dengan tahapan demi tahapan yang kita lakukan. Oke teman-teman, bisa teman-teman lihat ya, sudah cukup rapi tentunya
walaupun dengan motif yang belum begitu sempurna. Dengan keadaan apa adanya dulu kita lihat, karena prosesnya memang masih cukup panjang. Jadi di sini bisa teman-teman lihat untuk sekelilingnya juga sudah bagus ya. Untuk di bagian bawah sudah kita rapikan, hanya memang di bagian untuk atasnya belum begitu baik. Untuk pertumbuhan dahan dan rantingnya masih ada yang belum terpenuhi, sehingga kita menunggu waktu. Yang penting kita tetap semangat teman-teman dalam melakukan proses perawatan tanaman hias yang kita miliki. Dan juga saya mengucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah mensupport dan mendukung channel ini. Saya ucapkan beribu-ribu terima kasih, dan yang belum boleh dibantu like, komen, dan subscribe, karena channel ini bertujuan untuk kita saling berbagi inspirasi dan juga motivasi dalam proses melakukan perawatan tanaman hias yang ada di sekeliling kita dan di sekitar kita tentunya. Oke teman-teman semua, sampai di sini dulu proses pemangkasan kita, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.